Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep mengolah daging menjadi bistik daging kerni ya. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu 500 gram daging sapi giling. Kemudian akan aku siapkan bumbu, ada setengah bawang bombay, 5 siung bawang putih, 2 butir putih telur, lalu 2 sendok makan minyak sayur. Ini semua akan aku blender ya jadi satu. Kalian juga bisa menghaluskannya dengan manual. Setelah halus semua bumbu, kemudian akan aku campur jadi satu dengan adonan dagingnya. Dagingnya ini daging giling ya. Jadi kalian bisa membeli yang sudah jadi atau dari daging sapi segar yang digiling sendiri dengan menggunakan food chopper juga boleh. Oke, campur jadi satu daging serta bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu juga di sini aku tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk. Lalu setelah itu diaduk hingga tercampur rata semuanya. Supaya lebih cepat tercampur, remas-remas ya dengan menggunakan tangan seperti ini. Kemudian siapkan panci yang diberi air yang banyak ya, lalu didihkan. Setelah mendidih juga tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan minyak sayur. Nah, kalau sudah airnya mendidih seperti ini, kemudian kecilkan apinya menjadi api yang sedang cenderung kecil. Kemudian ambil adonan, kemudian bikin bola-bola seperti ini ya, kurang lebih setengah sendok makan untuk perbulatannya. Jadi sekali lagi pastikan saat bola-bola daging masuk, pastikan untuk apinya gunakan api yang sedang supaya airnya itu tidak terlalu bergolak gitu ya. Jadi kalau airnya itu tenang, tidak membuat bola-bola dagingnya itu menjadi hancur nantinya. Nah, setelah semuanya masuk semua ya bola-bola dagingnya, kemudian masak terus hingga mengapung. Baru setelah mengapung diaduk seperti ini. Nah, ini sudah kokoh, tidak rawan untuk hancur, jadi bisa kalian aduk. Oke, setelah semuanya mengapung semua, kemudian boleh diangkat ya. Di sini aku mengangkatnya satu persatu karena aku tidak mau ya untuk lemaknya itu ikut keangkat. Setelah bola-bola daging kerninya diangkat, kemudian di sini aku akan siapkan bumbu yang dihaluskan ya untuk membuat bistiknya. Jadi aku di sini menggunakan 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe dan lengkuas, 3 buah kemiri dan juga 1 sendok teh ketumbar bubuk. Ini semua akan aku haluskan. Nah, kalau sudah halus, kemudian siapkan wajan. Kemudian tambahkan minyak sedikit ya, gunakan api yang sedang cenderung kecil. Lalu gongso untuk bumbu yang dihaluskan tadi hingga berbau harum. Di sini juga bisa ya ditambahkan dengan daun salam, batang serai dan juga daun jeruk. Setelah berbau harum, kemudian masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah dipotong-potong tipis seperti ini. Lalu masak kembali hingga layu ya untuk bombaynya.
Kemudian masukkan daging kerni atau bola-bola dagingnya. Lalu di sini juga akan aku tambahkan dengan air. Untuk airnya tambahkan kurang lebih setengah gelas aja. Aku menggunakan air matang ya. Kemudian di sini akan aku tambahkan juga dengan bumbu yang lain. Ada 1 sendok teh garam. Kemudian juga akan aku tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok makan gula pasir atau sesuai selera ya. Kemudian juga akan aku tambahkan di sini dengan 3 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram. Tidak lupa juga aku tambahkan dengan 1 sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh pala bubuk. Oke, kemudian masak ya dengan diungkep atau ditutup supaya bumbunya itu meresap ya ke daging kerninya, dan tunggu hingga airnya ini menyusut atau mengering. Untuk penggunaan apinya, gunakan api yang sedang aja, cenderung kecil supaya bisa tanak ya untuk dagingnya, dan bumbunya juga bisa meresap ke dalam bola-bola daging kerninya. Oke, dan ini sudah menyusut, untuk airnya sudah mengering, kemudian tinggal diangkat lalu sajikan. Enak disantap hangat maupun dingin ya. Nah, ini aku pindahkan ke wadah. Tidak lupa aku tambahkan dengan bawang goreng. Ini enak banget sebagai lauk dengan nasi hangat. Untuk olahan bistik daging kerni ini juga bisa sebagai ide jualan frozen food ya. Kalian tinggal masukkan aja ke dalam plastik ziplock. Nah, lalu bisa disimpan di dalam freezer, bisa bertahan sampai 1 bulan. Kalau mau memakan tinggal dipanaskan aja. Nah, seperti ini ya untuk teksturnya, hasilnya. Untuk daging kerninya itu tidak rawan hancur. Ini enak banget dan pas sebagai lauk untuk keluarga. Kalian wajib untuk mencobanya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Olahan daging sapi menjadi bistik daging kerni ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep olahan daging ya. Namanya daging serundeng. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Untuk bahan sudah aku tulis lengkap di sini ya. Nanti bagi yang kurang jelas silahkan aja cek di kolom deskripsi. Nah, di sini aku menggunakan daging sapi yang sudah dipotong-potong kecil. Kemudian ini akan aku rebus terlebih dahulu ya, hingga empuk. Nah, masukkan daging setelah airnya mendidih, kurang lebih ini 300 gram. Nah, rebus hingga empuk menggunakan api yang sedang. Nah, ini untuk kotorannya seperti ini kita ambil dan kita buang supaya nanti hasil daripada dagingnya itu bersih dan tidak beraroma amis ataupun anyir. Selagi menunggu dagingnya empuk, aku akan siapkan bumbu-bumbu yang lain. Jadi di sini aku menggunakan ada daun jeruk, daun salam, kemudian 1 batang serai, kemudian ada lengkuas, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, serta ada gula merah yang aku serut. Juga di sini aku siapkan sedikit air ya, kurang lebih setengah gelas air. Nah, ini aku menggunakan bawang merah, bawang putih, serta ada kemiri ya sedikit.
Dan untuk tambahan aku menggunakan lada serta ketumbar. Nah, supaya lebih gampang aja aku menggunakan ketumbar bubuk dan lada bubuk seperti ini. Nah, untuk semua bumbu dihaluskan. Oke, dan di sini juga aku siapkan untuk kelapa parutnya. Jadi nanti untuk takarannya silahkan cek ya di kolom deskripsi. Dan ini adalah daging yang sudah kita rebus tadi. Kemudian siapkan wajan dan berikan minyak sedikit ya. Lalu gongso semua bumbu yang dihaluskan tadi hingga berbau harum. Lalu masukkan aneka rempah-rempah daun, ada daun salam, daun jeruk, lengkuas, serta serai. Lalu masak ya hingga berbau harum. Kemudian tambahkan dengan lada bubuk serta ketumbar bubuk. Nah, untuk takarannya nanti sesuaikan ya dengan selera kalian. Oke, setelah berbau harum kemudian masukkan untuk daging yang sudah kita rebus tadi. Lalu masukkan juga untuk gula jawa yang sudah aku potong-potong kecil ya supaya cepat untuk larutnya. Tambahkan bumbu garam. Nah, ini tambahkan air sedikit yang tadi ada di gelas ya. Kemudian masak hingga benar-benar matang ya untuk dagingnya. Nah, jika daging sudah diungkep dan dibacem seperti ini ya istilahnya hingga berwarna kecoklatan, lalu masukkan kelapa parut, masak terus hingga kelapanya ini mengering atau berubah menjadi serundeng gitu. Oke, ini untuk penggunaan apinya gunakan api yang benar-benar kecil ya supaya tidak cepat gosong. Dan hasilnya seperti ini setelah kelapanya mengering. Jadi ini crunchy gitu ya untuk kelapanya. Masak terus dengan menggunakan api yang sangat kecil hingga benar-benar renyah untuk kelapanya berubah menjadi serundeng. Dan kalau sudah renyah, angkat lalu dinginkan, siap untuk disajikan sebagai teman makan nasi putih hangat. Oke, dan seperti ini hasilnya ya setelah matang. Langsung saja disajikan dan ini bisa awet ya, bisa bertahan sampai 1 mingguan di suhu ruangan ya. Tapi kalau jika kalian tutup rapat menggunakan wadah yang tertutup rapat, bisa bertahan sampai 2 mingguan. Oke, selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan sambal goreng kerni ya. Ini ala aku. Ini bisa banget ya
diolah menggunakan daging. Nah, untuk bahannya sudah aku tulis lengkap. Bagi yang kurang jelas nanti cek kolom deskripsi. Oke, di sini aku siapkan bumbu yang dipotong-potong, ada bawang putih, bawang merah, ini semua sudah aku potong. Kemudian batang serai, lalu juga ada kemiri yang sudah aku sangrai. Lalu di sini juga aku siapkan jahe serta lengkuas, daun salam, daun jeruk, juga cabai. Bumbu tambahannya ada garam, kemudian ada lada, kemudian gula merah atau gula Jawa, santan instan, kemudian juga ada kunyit bubuk. Siapkan juga, ini ada kentang yang sudah aku goreng ya, seperti ini. Kemudian ada rambak ya, rambak sayur namanya kalau di sini, dan juga daging sapi. Nah, untuk dagingnya akan aku haluskan ya dengan aku blender. Kalian juga bisa menggunakan food chopper dengan ditambahkan sedikit potongan bawang putih supaya nanti bisa gurih. Kemudian tambahkan lada sedikit, lalu juga garam serta minyak sayur. Jangan lupa di sini sebagai berkat tambahkan 1 butir telur. Nah, kalau sudah dihaluskan, tinggal kita bikin bulatan kecil-kecil ya. Seperti ini. Lakukan sampai semua adonan daging selesai. Selanjutnya panaskan air hingga mendidih. Setelah mendidih tinggal masukkan aja untuk bulatan daging yang sudah kita bikin tadi. Masak hingga mengapung ya, jangan diaduk sebelum dagingnya mengapung. Oke, kalau sudah mengapung seperti ini tandanya dagingnya sudah matang, lalu angkat. Nah, lakukan memasak daging kening hingga semuanya selesai. Oke, untuk sisa bumbu tadi semuanya akan aku haluskan ya dengan di blender, kecuali daun salam dan daun jeruknya. Nah, di sini akan aku tambahkan sedikit minyak sayur supaya nanti bumbunya ini bisa benar-benar halus. Kemudian akan aku gongso untuk bumbu ini hingga berbau harum menggunakan api yang sedang saja. Tambahkan aneka daun, ada salam, jeruk dan juga batang serai.
Setelah berbau harum, kemudian tambahkan air sedikit kurang lebih setengah gelas. Kemudian masukkan ada gula merah. Ini masak menggunakan api yang sedang saja ya. Lalu tambahkan bumbu yang lain, ada garam, kaldu jamur, serta kunyit. Aku menggunakan kunyit bubuk, kalau kalian tidak ada kunyit bubuk boleh menggunakan kunyit yang segar, nanti ikut dihaluskan ya. Nah, setelah mendidih seperti ini, kemudian akan aku masukkan untuk daging kerni. Lalu juga masukkan untuk kentang yang sudah digoreng tadi. Oke, ini kita masak terus ya sampai airnya mengering. Kalian bisa cek rasa, jika kurang bumbu boleh ditambahkan. Ini supaya benar-benar matang untuk dagingnya, jadi aku tambahkan sedikit air. Oke, ini kita biarkan agak sedikit mengering atau sampai mengering, silakan nanti sesuaikan dengan selera. Dan masukkan untuk santan, ini aku menggunakan santan instan sebanyak 65 ml. Lalu terakhir akan aku masukkan rambak sayur seperti ini ya. Masak sebentar, kemudian angkat, tambahkan dengan cabai. Nah, ini agak nyemek gitu ya untuk kuahnya. Jadi ini pas banget jika kita sajikan dengan nasi hangat gitu. Oke, dan sudah jadi untuk sambal goreng kerni daging sapi ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di sahabat-sahabatku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.